Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, muhsinin muhsinat dimanapun berada, saat ini saya berada di lokasi pembangunan Masjid Al-Majdi, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Temugiring, Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Alhamdulillah hingga saat ini pembangunan terus berjalan. Pemasangan plafon pada ruang utama masjid alhamdulillah telah selesai dikerjakan. Berikutnya adalah pemasangan granit. Sudah ada muhsinin yang mewakafkan granit untuk lantai. Namun mestinya secara urutan bagian dinding ini sudah selesai terlebih dahulu. Kenapa? Biar lantai tidak rusak ataupun kotor. Namun anggaran untuk pengecetan dan pemasangan granit pada dinding bagian kanan kiri mihrab ini belum ada. Kami tawarkan pada para muhsinin semua, muhsinin muhsinat, untuk mengambil kesempatan tersebut, dan semoga kita termasuk yang mendapatkan keutamaan yang disabdakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjidan lillahi yabtahi bidzalika bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah tadi yang karena Allah ada amalan-amalan sir, ada amalan-amalan yang jahar. Mana lebih utama antara amalan sir dengan amalan jahar? Sir itu apa? Sembunyi-sembunyi, tidak ada yang lihat. Jahar itu apa? Ada yang lihat. Mana yang lebih bagus? Sir apa jahar? Tergantung. Bisa jadi sir lebih bagus, bisa jadi jahar lebih bagus. Tetapi orang harus membiasakan beribadah secara sirriyah. Harus membiasakan ibadah secara sirriyah. Dia harus punya amalan sirri. Amalan sirri itu apa? Amalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Bila perlu anaknya tidak tahu, istrinya tidak tahu. Ada seorang ulama namanya Daud. 40 tahun beliau itu membiasakan puasa sunnah. 40 tahun membiasakan puasa sunnah, istrinya nggak tahu. Anaknya nggak tahu. Kenapa? Dari rumah itu bekel, ya bekel. Keluarganya menyangka dipangan neng toko, punya kios di pasar. Di jalan nanti dikasihkan orang, ya di jalan dikasihkan orang. Padahal di toko makan apa tidak? Tidak makan. Kenapa puasa? Orang yang di tokonya taunya apa? Taunya dia sudah sarapan di rumah itu ya. Jadi nggak ada yang tahu. Keluarganya taunya makan di toko karena bekel, ternyata disedekahkan. Nanti pulang petang makan bareng-bareng sama keluarga. Padahal itu buka. 40 tahun puasa sunnah nggak ada yang tahu. Ini amal sir namanya. Ada kisah seorang pedagang, sama-sama di pasar, satu pedagang buah, satu pedagang daging. Ya. Yang pedagang buah itu rajin bagi-bagi buah itu ke teman-temannya, ke tetangga-tetangganya, ya. Ke pasar-pasar itu. Suka ngasih buah. Kalau hari Jumat misalnya Jumat berkah itu ya, bagi-bagi buah gratis. Yang tukang daging enggak. Terus suatu ketika yang tukang daging ini meninggal. Ya. Begitu tukang daging meninggal, tukang buah kalau hari Jumat misalnya biasa bagi-bagi buah, sekarang enggak. Orang heran. Kae bareng sing tukang daging mati, dene ora tahu bagi-bagi buah maning ya gitu. Akhirnya ada yang tanya, "Loh kenapa sih kamu sekarang enggak kayak dulu?" Dia baru cerita, tahu enggak? Orang tadinya menyangka tukang buah ini dermawan, tukang daging itu pelit. Memilih tempat pendidikan untuk anak kita di pesantren adalah pilihan yang sangat tepat.
Kenapa? Karena hari ini mereka saat ada di rumah susah sekali dipisahkan dengan HP. Dan kita tahu bahwa alat tersebut lebih banyak merusak daripada memberi manfaat. Alhamdulillah di negeri ini bertebaran pesantren-pesantren, ma'had-ma'had. Kita bisa memilih ma'had pesantren terbaik untuk anak kita. Di tempat ini ada pondok pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Mugiring, Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Insya Allah akan mendidik putra-putri negeri ini agar hafidz Quran. Tidak sekedar hafal Al-Quran, tapi bagaimana nilai-nilai Al-Quran mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Silahkan bergabung bersama kami. Ahlan wa sahlan. Dia baru cerita, tahu enggak? Orang tadinya menyangka tukang buah ini dermawan, tukang daging itu pelit. Ya. Sekarang baru tahu enggak? Yang membuat saya bagi-bagi buah itu siapa? Itu tukang daging itu suka beli ke saya, suruh dibagi-bagi ke panjenengan. Masya Allah. Ya. Ternyata yang ngasih selama ini tukang daging, bukan tukang buah. Gimana itu? Ini ibadah sir. Akhirnya Allah buka juga, becik ke titik, gitu kan? Jadi nggak usah dipamer-pamerkan. Kalau memang apik nanti orang bakalan tahu, dan kita nggak usah perlu orang tahu. Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu beliau ketahuan ya, hampir tiap malam keluar rumah dia manggul gandum sendiri untuk menghidupi orang miskin sekitar 100 orang. Malam ini mungkin bulan. Bawa gandum dipanggul sendiri, taruh di depan pintu. Ya, mungkin dapat 5 orang atau 5 rumah. Pokoknya sekitar 100 orang itu di sekitar rumahnya. Mereka dapat gandum kaget, nggak tahu siapa yang ngasih. Itu bertahun-tahun. Sampai akhirnya Ali Zainal Abidin meninggal. Setelah beliau meninggal, kok nggak ada gandum lagi ya gitu. Terus ternyata yang tukang mandikan jenazahnya itu bersaksi, itu pundaknya pada ngapal, pundaknya sampai kapalan itu. Masya Allah, berarti beliau yang suka bagi-bagi gandum tanpa ada yang tahu. Padahal beliau punya budak, banyak budaknya, nggak disuruh, beliau pilih lakukan itu sendiri. Biar apa? Tidak ada yang tahu. Itu amal sir, sedekahus sir. Itu sedekah kalau dengan sir bagus sekali. Ya ibadah kita puasa, kemudian tahajud, sir itu bagus sekali. Ya, tapi kalau memang harus jahar, ya nggak masalah. Yang wajib harus jahar, nggak bisa disir-sirkan. Sholat 5 waktu jahar, ke masjid. Ya. Puasa Ramadan semua orang tahu, zakat semua orang tahu, wakaf pun boleh diumumkan. Biar apa? Mancing orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ya. Orang-orang yang punya keutamaan dicontoh orang, misalnya habis sholat dia langsung pulang, orang akan menilai kayak si sunnah orang ya kayak gitu ya. Tapi kalau dia sunnah di masjid orang tahu oh sunnah. Jadi kalau tujuannya nyontoni orang bagus. Yang penting tetap jaga niat karena Allah Subhanahu wa taala. Infak, aku titip sama nih. Ikhlas karena Allah, tujuannya mancing orang. Ya. Kayak infak nyong melu. Nah, tujuannya itu bagus. Ini ibadah Pak jahar tapi bagus. Terbebas dari riya yang penting. Nah, orang yang mudah ikhlas itu orang yang membiasakan ibadah sir, yang membiasakan amalan-amalan tidak diketahui orang. Insya Allah dia lebih mudah ikhlas. Karena apa? Wong ngerti orang ngerti be aku ngelakoni. Ya. Mau ngerti apa enggak orang tahu apa tidak terserah. Gitu. Insya Allah. Ya, makanya ini ibadah sir harus ya menjadi bagian daripada ibadah kita. Ada amalan-amalan yang tidak ada yang diketahui ya kecuali antara kita dengan Allah saja, orang lain tidak ada yang tahu.
تتنزل عليهم الملائكة